Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada pembahasan autis level 1 pada mata kuliah pendidikan inklusi kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Rizky Mutiara dengan NPM 221434025. Nah, di sini saya akan membawakan pengertian anak autis level 1, di mana autis level 1 itu dengan tingkat rendah tetapi tetap membutuhkan dukungan. Anak berkebutuhan khusus biasanya sulit dalam komunikasi sosial seperti komunikasi dengan dua arah, maka anak tersebut perlu dibimbingnya untuk mengerti dalam berkomunikasi kepada semua orang. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang karakteristik anak autis level 1, di mana autis level 1 itu ciri umumnya perilaku repetitif, sulit menerima perubahan atau cenderung kaku, di mana gangguan rutinitas mereka terpicu oleh emosi dan perubahan tingkah laku. Nah, pada masa pubertas sebagian anak mengalami peningkatan perilaku meskipun hanya sebagian anak, tidak semuanya. Jadi, kita dapat mengartikan bahwa anak autis level 1 itu memiliki kecenderungan kekakuan atau sulit menerima perilaku. Sekian. Halo semua, perkenalkan saya Bunga Amelia dengan NPM 221434053. Nah, di sini saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu tentang dampak autis dalam proses pembelajaran, di mana anak dengan jenis autism spectrum disorder atau anak dengan jenis autis level 1 ini memiliki beberapa dampak dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada tentang hambatan komunikasi, di mana anak tersebut akan sulit dalam memahami sebuah instruksi dan mengekspresikan diri. Terus yang kedua itu ada perilaku repetitif dan kaku, di mana anak tersebut akan cenderung untuk melakukan sebuah perilaku itu secara berulang dan sulit untuk menerima sesuatu itu yang baru atau sulit menerima hal baru. Terus yang ketiga itu ada tentang kesulitan dalam akademik, di mana anak tersebut akan sulit dalam memahami materi itu yang secara abstrak. Jadi mereka itu harus memahami materi itu secara konkret dengan media visual. Terus yang terakhir itu, yang keempat ada tentang konsentrasi yang terbatas, di mana anak tersebut akan terdistraksi atau fokusnya itu dapat mudah terhilangkan sehingga perlu ada pendampingan khusus. Dan di sini saya akan membahas tentang materi yang keempat, yaitu tentang faktor penyebab autis. Nah, autis ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu tentang faktor kehamilan dan kelahiran, di mana ini mencakup berat lahir, asfiksia, dan metode persalinan. Dan yang kedua itu ada faktor orang tua, di mana ini mencakup tentang usia dari ayah dan ibu dan stres saat kehamilan. Yang ketiga itu ada faktor kesehatan ibu, di mana ini mencakup tentang infeksi, pendarahan, konsumsi obat, dan yang lainnya. Dan yang terakhir itu ada faktor lainnya seperti tentang jenis kelamin dan pemberian dari empasi tersebut. Nah, faktor-faktor tersebut itulah yang dapat mengganggu dari sebuah kehamilan dan mengganggu proses janin itu berkembang. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya Tasya Prusna dengan NPM 2214054 dari Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran anak autis. Nah, strategi pembelajaran anak autis itu perlu disesuaikan dengan karakteristik siswanya, yaitu dengan menggunakan media bergambar atau media visual lainnya seperti media game. Nah, serta lingkungan belajar yang nyaman dan aman untuk membantu meningkatkan fokus kemandirian dan keterampilan anak autis tersebut. Nah, yang keenam itu ada peran orang tua dan guru. Nah, guru dan orang tua juga berperan dalam mendidik anak autis tersebut. Nah, yang keenam itu ada peran guru dan orang tua. Nah, peran guru dan orang tua itu sangat penting dalam membimbing anak berkebutuhan khusus. Karena guru membimbing anak berkebutuhan khusus dengan metode terstruktur, sedangkan orang tua mendampinginya di rumah. Kerjasama antara keduanya itu sangat penting karena dapat menumbuhkan perkembangan yang lebih optimal bagi anak berkebutuhan khusus atau anak autis.
Semuanya, perkenalkan nama saya Hana Sajida dengan NPM 2214342115. Di sini saya akan membahas tentang penanganan anak autis level 1. Nah, pada penanganan anak autis level 1 itu difokuskan pada penanganan secara bertahap dan berkelanjutan. Penanganan anak autis level 1 ini dapat menggunakan terapi. Terapinya menggunakan terapi ABA atau Applied Behavior Analysis. Nah, ini untuk membantu meningkatkan Halo, perkenalkan nama saya Muti Atika Siregar dengan NPM 2214344005. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang modul ajar dengan mata pelajaran matematika di kelas 4 semester 2 dan materi bangun datar, persegi dan persegi panjang. Karakteristik pada pembelajaran ini yaitu mampu belajar mandiri dengan arahan yang sederhana. Yang kedua yaitu penggunaan media visual dan benda konkret. Yang ketiga sensitif terhadap lingkungan. Selanjutnya ada capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi ciri dari persegi dan persegi panjang dan menghitung jumlah luas keliling bangun datar. Selanjutnya ada model pembelajaran yang digunakan yaitu direct instruction, yaitu pembelajaran dengan pembelajaran terstruktur, visual dan benda konkret. Selanjutnya ada metode pembelajaran yaitu metode tanya jawab dan demonstrasi dan drill atau latihan. Selanjutnya ada media pembelajaran yaitu menggunakan media konkret yang berbentuk karton yang dipotong menjadi berbentuk persegi dan persegi panjang dengan penggunaan alat. Yang pertama ada karton, spidol warna, dan gunting. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus yaitu dengan hasil wawancara terhadap guru kelas. Nah, guru tersebut sudah mempunyai pengalaman belajar di kelas inklusif yaitu di 1 tahun di kelas 2 dan 2 tahun di kelas 4 atau di kelas saat ini dia mengajar. Dari pengalamannya, guru mengetahui karakteristik siswa dengan jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Nah, di bangku kuliah, guru tersebut juga mempunyai pengalaman memahami tentang pendidikan inklusif dengan mata kuliah pendidikan inklusif saat duduk di bangku kuliah. Guru, keberhasilan pembelajaran di kelas sangat berperan aktif dalam kolaborasi antara orang tua, guru kelas, dan guru pendamping. Adanya guru pendamping membantu guru kelas untuk menangani anak autisme yang ada di kelas. Guru kelas dapat fokus terhadap siswa reguler dan guru pendamping dapat fokus terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut. Dan peran orang tua juga sangat penting dalam kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang terdapat di sekolah. Pengalaman terbesar guru kelas dalam memahami pendidikan inklusif yaitu bertambahnya pengetahuan tentang jenis-jenis anak berkebutuhan. Dan hasil dari wawancara yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa peran guru kelas, peran guru pendamping, dan peran orang tua sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah. Dan kunci keberhasilannya yaitu adanya kesabaran, komunikasi, dan kerjasama antar pihak. Selanjutnya saya akan membahas hasil wawancara bersama guru pendamping. Berdasarkan hasil wawancara bersama guru pendamping, anak bernama Kafa Khairulisan didiagnosa mengidap autisme level 1, di mana dia memiliki keterbatasan dalam pemahaman konsep dan memahami bentuk konkret. Nah, dalam media pembelajaran, Kafa Khairulisan ini menggunakan teknik ABA, yaitu menggunakan media visual berbentuk kartu bergambar. Nah, perhatikan dulu. Perilaku anak di dalam kelas itu cenderung bosan dan kurang fokus karena dia suka berjalan-jalan di dalam kelas karena kebosanannya tersebut. Sehingga perlu pendampingan khusus termasuk dalam mendikte saat menulis. Guru dan
guru dan orang tua, guru pendamping secara rutin melaporkan perkembangan anak terhadap orang tua, serta guru pendamping dan guru kelas sama-sama berkoordinasi untuk sistem pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan anak tersebut.